yang ciptakan musibah itu Allah, yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Lalu apa yang perlu dikhawatirkan atas nikmat ataupun musibah kalau Allah bersama kita? Bayangkanlah bahwa Allah Ta'ala menyertai kita apabila sabar dalam menghadapi musibah. Jadi kalau kita lagi ada ujian sekecil sampai sebesar apapun, kalau kita bersabar, Allah akan bersama kita. Lalu apa yang kita perlu khawatirkan kalau Allah bersama kita? Toh kalau sedang ada nikmat, ada makanan, ada minuman, ada pakaian, ada pekerjaan, ada segala macam, maka yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Kalau kita sedang ada ujian, musibah, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan musibah itu Allah, yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Lalu apa yang perlu dikhawatirkan atas nikmat ataupun musibah kalau Allah bersama kita? Tapi syaratnya nikmat itu kita syukuri, musibah itu kita sabari. Dan pernah kita ingatkan ya, definisi sabar itu kita menerima takdir Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar. Sabar bukan mengelus dada duduk manis, kemudian tidak ada ikhtiar, tidak ada upaya. Tapi kita berupaya, bisa kita lagi sakit, konsul ke dokter, minum obat, kita ada upaya. Dan kita tetap sambil menerima itu sebagai ujian dari Allah SWT. Maka itu namanya sabar. Kita akan mendapatkan solusi yang terbaik dari Allah SWT. Dan Allah akan bersama kita kalau kita bersabar. Kita disebutkan di jalan keluar atau poin nomor 25 kalau orang sedang tertimpa musibah. Bayangkanlah bahwa Allah Ta'ala menyertai kita apabila sabar dalam menghadapi musibah. Sebagaimana Allah kekalkan dalam surah Al-Baqarah ayat 249 yang bunyinya Wallahu ma'as sabirin. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Di sini makna beserta adalah Allah selalu menemaninya. Allah tahu musibah yang sedang menimpa kita. Allah tahu kalau kita sedang sakit. Allah tahu kalau kita sedang diganggu orang. Allah tahu sedang ada ujian-ujian tersebut agar sebenarnya kita lebih mendekatkan diri kepadanya. Justru momentum yang paling tepat untuk lebih khusyuk dalam doa, dalam ibadah justru pada saat ujian itu sedang datang. Karena kalau kita lagi terlilit utang, kita lagi ada masalah penyakit, kita lagi ada masalah sama apapun, masalah apapun, maka di saat itu kita bisa lebih konsentrasi, lebih ilhah, atau lebih merengek lah ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah berikan jalan keluarnya. Dan dalam berdoa, dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan berhenti sampai Anda melihat hasilnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita mengulang-ulangi doa kita. Jangan misalnya kita berdoa sekali dua kali, sudahlah saya sudah berdoa. Enggak, kita harus ilhah, terus minta sampai Allah berikan jalan keluar. Dan itulah yang diajarkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala.